Selamat pagi teman-teman dan selamat pagi Pak Perminas selaku dosen pengampu di mata kuliah ini. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari laporan yang saya buat, yaitu dari karya 2.1 sampai 2.4. Perkenalkan, nama saya Rizkia Priyanti dengan NIM 11180602. Pertama, saya akan menjelaskan tentang karya 2.1 tentang laporan analisis ekonomi makro dan pasar modal. Dari tabel yang ada ini kita bisa lihat perkembangan ekonomi makro dan pasar modal yang ada dari tahun 2017 sampai pada tahun 2020. Pertama kita lihat pada tahun 2017 yang mengalami peningkatan tertinggi yaitu pada bulan Januari yang berada di 1.00. Sedangkan pada bulan Februari itu mengalami penurunan di 0.20 dan pada bulan Maret berada di titik terendahnya di stabil dengan 0.00. Sedangkan di April mengalami peningkatan yang sedikit yaitu berada di 0.10. Sudah mulai naik dan pada tahun 2019 sampai 2020 di pertengahan bulan Juni analisis ekonomi makro dan pasar modal ini mengalami peningkatan yaitu berada di titik 0.70 sampai di Juli dan sampai ke Agustus mengalami penurunan yang sangat signifikan dan berkembangnya dan 2018, 2019 dan pada tahun 2020 saat ini mengalami penurunan yang sangat signifikan juga dipengaruhi oleh pandemi yang ada. Dan pada akhir tahun 2020 pada bulan Juli dan Agustus mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu berada di 0.20, sedangkan itu sudah mengalami titik terendahnya ekonomi makro dan pasar modal. Kita tahu bahwa analisis ekonomi makro ini adalah salah satu kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Salah satu contoh kegiatan ekonomi makro yang ada yaitu penentuan harga saham. Di sini kita bisa melihat harga-harga saham yang ada di setiap perusahaan yang ada. Contohnya itu perusahaan bisnis 27 dengan indeks 561.729 dengan volume kenaikannya itu berada di 6,6111958. Kita bisa lihat setiap perusahaan yang ada itu harga saham yang berlaku di Indonesia. Kedua, saya akan menjelaskan karya 2.2 yaitu tentang laporan analisis industri plastik. Di sini saya mengambil 3 perusahaan yang terdaftar di BI yang mengacu pada perkembangan dan industri plastik. Yang pertama saya mengambil perusahaan Berlina Tbk yang bersatu swasta, dan kedua yaitu Alam Karya Unggul Tbk, ini perusahaan swasta juga, dan ketiga yaitu perusahaan Sinergi Inti Plasindo Tbk dan berstatus swasta. Di sini kita juga bisa melihat perkembangan konsumsi produk plastik yang ada di Indonesia. Dari tabel yang ada ini kita bisa melihat produksi atau konsumsi yang paling sering digunakan di Indonesia. Dari tabel ini kita bisa lihat yaitu yang paling tertinggi yaitu mengkonsumsi plastik daripada produksinya. Yang kita bisa lihat yang paling tertinggi yaitu berada di nilai 5.0114, sedangkan produksinya sangat rendah. Nah, di sini yaitu merupakan peluang investasi industri plastik yang Indonesia. Kita bisa lihat peluang investasi industri plastik ini masih sangat besar
di Indonesia dikarenakan produksi yang sangat rendah. Adapun peluang-peluang untuk industri plastik, salah satunya yang pertama itu sepanjang 2017 jumlah industri mencapai 925 perusahaan. Itu masih perusahaan yang terbilang sedikit karena juga konsumsi plastik Indonesia sangat besar. Dan kedua, penyerapan tenaga kerja sebanyak 327 orang. Itu menjadi peluang bagi pengangguran yang mencari pekerjaan. Dan ketiga, memiliki total produksi sebesar 468 juta ton. Dan yang keempat, permintaan pencapaian 4,6 juta ton. Permintaannya ini sangat besar dalam industri plastik ini, menjadi peluang yang sangat besar bagi industri plastik yang ada di Indonesia. Dan yang kelima, meningkatnya 5% dalam 5 tahun terakhir. Di sini saya akan menjelaskan karya 2.3 tentang laporan analisis kinerja perusahaan. Di sini saya mengambil PT Garuda Indonesia. Dari tabel yang kita bisa lihat ini, kita menganalisis kinerja perusahaan mulai dari laporan keuangannya. Ini kita bisa lihat keuangan yang ada di PT Garuda Indonesia pada tahun 2011, 2012 sampai 2013, dalam 3 tahun terakhir yang sudah lewat. Dan selanjutnya itu analisis neraca historis pada PT Garuda Indonesia. Di sini juga kita bisa lihat pada tahun 2011, 2012 dan 2013. Ini yang memiliki total aset sangat besar pada tahun 2011, 2012 dan 2013. Pada 3 tahun belakangan ini juga PT Garuda Indonesia mengalami peningkatan total aset yang sangat besar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karya 2.4 tentang valuasi bisnis penilaian saham perusahaan. Di sini saya mengambil 2 perusahaan yang berkembang di produksi industri plastik, yaitu Berlina Tbk dan Sinergi Inti Plasindo Tbk. Pertama, kita bisa lihat dari Berlina Tbk dengan harga saham pertama 1.030. Yang metode yang saya gunakan untuk perhitungan ini yaitu PBP dengan nilai yang didapatkan yaitu 1.009. Overvalue undervalue-nya dengan nilai yang didapat, perusahaan ini bisa overvalue dengan rekomendasikan perusahaan itu harus dijualkan agar mendapatkan keuntungan. Kedua, harga saham yang kedua dari Berlina Tbk ini juga itu nilainya 1.020 dengan metode PBP juga dengan mendapatkan nilai 1.020 dengan status fair value. Jadi rekomendasi untuk perusahaan ini yaitu dibeli agar bisa mempertahankan perusahaan ini dan seterusnya. Begitu juga dengan Sinergi Inti Plasindo dengan harga pasar yang pertama yaitu 300 dengan metode polisi yang saya gunakan yaitu PBP. Dengan metode ini saya mendapatkan nilai 1.363 dengan status under value dengan rekomendasikan untuk dijualkan agar mendapatkan keuntungan. Dan selanjutnya bisa kita lihat dari tabel ini. Sekian dari presentasi saya. Saya mohon maaf jika ada kekurangan ataupun kesalahan dari presentasi saya ataupun data-data yang kurang. Saya mohon dimaafkan dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman dan Pak Permina selaku dosen pengampu.